dalam mata pelajaran matematika. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang sistem persamaan linier dua variabel. Tujuan dari pembelajarannya, setelah mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel, kalian mampu menentukan himpunan penyelesaian SPLDV, yang mana SPLDV singkatan dari sistem persamaan linier dua variabel, dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama metode grafik, lalu substitusi, eliminasi, dan campuran antara eliminasi dan substitusi. Lalu kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Oke, sebelum kita masuk ke sistem persamaan linier dua variabel, kalian harus tahu dulu atau harus ingat dulu bahwa sebelum menjadi sistem, maka dia dikatakan persamaan linier dua variabel. Jadi persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel. Oke, dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap variabelnya sama dengan 1. Jadi di sini diberikan bentuk umum AX ditambah BY ditambah C sama AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y itu kita sebut dengan variabel. Sementara A dan B itu kita namakan koefisien. Oke, dan C kita sebut dengan konstanta. Nah, ciri dari persamaan linier dua variabel, pangkat atau derajat tiap variabel, artinya pangkat atau derajat dari X dan Y itu berpangkat 1. 1 tidak perlu dituliskan, jadi cukup X dan Y saja. Jadi kalau pangkatnya tidak dituliskan, artinya dia berpangkat 1. Nah, jika variabelnya berpangkat 1, oke, maka dia kita katakan merupakan persamaan linier dua variabel karena variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Oke. Selanjutnya sistem persamaan linier dua variabel. Oke, di sini sudah ada kata sistem. Oke, di sini sudah ada kata sistem. Sistem persamaan linier dua variabel dapat didefinisikan sebagai persamaan linier, dua persamaan linier atau lebih. Jadi kalau dia sistem, dia sudah terdiri dari dua persamaan linier minimal. Ya, boleh lebih. Yang masing-masing atau ya ini masing-masing dari persamaan linier itu memiliki dua variabel. Jadi X, Y di sini memiliki dua variabel, di mana di antara keduanya memiliki keterkaitan konsep penyelesaian yang sama. Nah, jadi kalau dia udah sistem, maka persamaan liniernya terdiri dari dua persamaan atau lebih, di mana tetap memenuhi hukum dari persamaan linier tadi, ya, variabelnya berpangkat 1. Oke, dan dia terdiri tetap dari dua variabel. Oke. Bisa lebih dari dua variabel atau tidak, Bu? Jika ada pertanyaan seperti itu, ya bisa, tapi namanya bukan sistem persamaan linier dua variabel lagi. Kalau variabelnya lebih dari dua, maka disebut sistem persamaan linier tiga variabel. Seperti itu ya. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV dapat dilakukan dengan melalui 4 cara yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang yaitu melalui grafik, substitusi, eliminasi, serta gabungan dari eliminasi dan substitusi. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Nah, bagaimana menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik? Perhatikan sistem persamaan linier dua variabel berikut. X ditambah Y sama dengan 5 itu persamaan pertama, X dikurangi Y sama dengan 1 itu persamaan kedua. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan dengan metode grafik, kita harus menentukan titik potong dulu ya, langkahnya menentukan titik potong. Titik potong ada dua, yaitu
titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0 dan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Nah, sekarang lihat untuk garis pertama X tambah Y sama dengan 5. Nah, sesuai yang Ibu sebutkan tadi, untuk menggambarkan kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0. Ya. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dulu. Syaratnya Y sama dengan 0. Maka X ditambah Y sama dengan 5. Y-nya udah 0, jadi X ditambah 0 sama dengan 5. Jadi X tambah 0X sama dengan 5. Ini dia 5-nya. Jadi dari sini kita dapat koordinat 5,0. Nah, oke, 5,0. Lalu yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Sehingga X ditambah Y sama dengan 5. X-nya yang kita anggap 0, kita substitusikan 0. Jadi 0 ditambah Y sama dengan 5. 0 ditambah Y hasilnya Y sama dengan 5. Jadi 0,5. Di sini koordinatnya 0,5. Ini tadi titik potong terhadap sumbu X, ini tadi titik potong terhadap sumbu Y, ya. Nah, inilah dapat koordinat 0,5 dan 5,0 tadi. Nah, begitu juga untuk garis kedua, lakukan hal yang sama. Carilah titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X, sehingga kalian akan menemukan titik potongnya. Lalu setelah kita mendapatkan titik potongnya, kalian bisa gambarkan pada bidang koordinat kartesius seperti ini. Nah, ini ya, garis X kurang Y sama dengan 1, X kurang Y sama dengan 1, ini garisnya, ini. Sementara garis X tambah Y sama dengan 5, itu garis G1. Nah, pertemuan dari kedua garis itu di titik P, ini titiknya. Nah, di mana titik P 3,2. 3,2 ini merupakan himpunan penyelesaiannya atau penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel. Artinya X-nya bernilai 3, Y-nya bernilai 2. Itu maksudnya. Selanjutnya, di sini diberikan langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Yang pertama, gambar grafik masing-masing persamaan, ya, dengan menentukan titik potong dulu. Baru dari titik potong itu, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dibuatlah dua garis. Setelah dibuat dua garis, dari dua garis itu tentukan titik potong kedua grafik itu. Titik potong itulah yang merupakan penyelesaian SPLDV-nya. Nah, jika diketahui bahwa posisi kedudukan antara dua garis itu ada 3. Jadi ya, kedudukan antara dua garis itu kemungkinan 3. Yang pertama berpotongan, kedua sejajar, ketiga berimpit. Ya, berpotongan artinya memotong sebuah titik. Kalau sejajar dia tidak akan memotong. Nih, seperti ini. Kalau berimpit, garisnya saling berimpit. Jadi terlihat seperti satu buah garis. Nah, perhatikan di sini kondisi A, ya, dua persamaan linier berpotongan. Yang A kita katakan berpotongan, yang ini berpotongan. Nah, himpunan penyelesaiannya ada, ini dia. Nah, lalu yang kedua, dia sejajar. Jadi dua persamaan liniernya sejajar, maka dia tidak mempunyai himpunan penyelesaian atau himpunan kosong. Jadi nggak ada potongan antara dua garis, itu tidak ada. Karena mau diperpanjang sampai kemanapun, garis ini tidak akan berpotongan karena dia sejajar atau memiliki gradien yang sama. Maka himpunan penyelesaiannya tidak ada. Sementara
di sini diberitahukan G sama dengan H, artinya garis G sama H berimpit. Maka bagaimana himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah tak terhingga. Jadi sepanjang garis itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, itu dengan metode grafik ya. Yang kedua, dengan metode substitusi. Oke. Yang selanjutnya dengan metode substitusi sudah diberikan contoh X ditambah Y sama dengan 1, yang kedua X tambah 5Y sama dengan 5. SPLDV di atas akan diselesaikan dengan metode substitusi. Perhatikan dari persamaan pertama X ditambah Y sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 1 dikurangi Y. Ini didapat dari perpindahan ruas ya. X ditambah Y sama dengan 1, X sama dengan 1, Y-nya pindah ruas jadi negatif Y1 dikurangi Y. Nah, apakah hanya X? Tidak, boleh juga kalian ubah menjadi Y. Y sama dengan 1 dikurang X, karena X-nya yang pindah ruas ya. Ini pun boleh kalian pakai, tapi nanti tinggal kalian sesuaikan dengan soalnya. Kalau seandainya kalian mengganti Y, maka di sini yang harus nanti kalian ganti. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita lihat persamaan yang kedua adalah X ditambah 5Y sama dengan 5. Karena untuk persamaan pertama tadi kalian sudah menggantinya menjadi bentuk eksplisit ya. Ini kita katakan bentuk eksplisit. Jadi X sama dengan 1 dikurangi Y. Maka kalian substitusikanlah X ini menjadi 1 dikurangi Y ditambah 5Y. Tujuannya apa? Tujuannya agar persamaan ini tinggal satu variabel. Nah, itu tujuannya itu. Jadi tinggal variabel Y yang akan kita dapatkan di sini ya. Ini tinggal kita proses 1 dikurangi Y ditambah 5Y sama dengan 5. Negatif Y ditambah 5Y itu hasilnya 4Y. Sementara 4 ini didapat dari 5, 1 yang ini pindah ruas. Jadi 5 dikurang 1 itu 4. Y sama dengan 4/4. 4-nya pindah ruas jadi bagi karena dia perkalian ya. Ini perkalian pindah ruas jadi bagi. 4 bagi 4 1. Nah, sudah dapat Y-nya sama dengan 1, tinggal kalian substitusikan bentuk tadi. Bentuk yang kita substitusi kita ubah menjadi bentuk eksplisit di awal. X sama dengan 1 dikurangi Y karena Y udah dapat 1 dikurang 1. Jadi X sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Apakah sama jika kita mengubah Y sama dengan 1 dikurang X? Sama saja, hasilnya akan sama. Jadi misalnya gini, X ditambah 5, Y sama dengan 5. Jadi X ditambah 5, Y-nya 1 dikurang X ya. 1 dikurang X sama dengan 5. Ini tinggal kita kalikan ke dalam. 5 dikurang 5X sama dengan 5. Oke. X dikurang 5X hasilnya negatif 4X sama dengan 5 dikurang 5. 5 ini pindah ruas jadi 5 dikurang 5 hasilnya 0. Jadi X sama dengan 0/-4 hasilnya 0. Sesuai dengan ini. Sesuai. Jadi kalau X-nya 0, 1 dikurang 0 hasilnya 1. Oke ya. Kita lanjutkan. Ini sudah dengan metode substitusi ya. Secara umum langkah untuk menyelesaikan metode substitusi adalah yang pertama, pilihlah satu persamaan. Pilih persamaan yang sederhana jika ada. Jadi memudahkanlah kalian gitu ya. Jadi kalau variabel atau koefisiennya cuma 1, ya pilih itu yang kalian eksplisitkan seperti itu. Kemudian nyatakan salah satu variabel persamaan itu ke dalam variabel persamaan yang lain. Sekian dan terima kasih. Silakan di komen mana materi yang belum kalian pahami. Dengan senang hati akan Ibu menjawab apa yang belum kalian pahami. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.